Kita latinakan surat Al-Baqarah ayat ayat 63 ya. Balas itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ
Peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna ilmu nalikane wis ngambil sapa kita Allah mifaqakum ing janji sira kabeh. Wa rafa'na lan wis ngangkat sapa kita Allah fawqakum ing dhuwur sira kabeh atura ing gunung Turisi. Khudhu mongko padha ngalapo berpegang teguhlah sapa sira kabeh ma ing barang ataina kang wis paring sapa kita Allah ing sira kabeh dikuwatin kelawan kekuatan wal guru lan padha ilinga sapa sira kabeh ma ing barang iki kang iku tetep ing dalem la'allakum menawa sira kabeh iku tattaquna padha takwa sapa sira kabeh. Pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala dawuh bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, termasuk orang-orang Sabiin, siapapun mereka, yang apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sebenarnya serta beramal soleh, maka bagi mereka ajruhum 'inda rabbihim, pahala dari sisi Tuhan mereka. Artinya mereka ketika sudah mengalihkan akidah yang benar, yakni beriman hanya kepada Allah dan mengimani hari akhir dengan beramal soleh sesuai dengan syariat yang telah disampaikan oleh Nabi atau Rasulnya Allah dalam kaitannya pada zaman Rasulullah adalah bersyariatkan kepada baginda Rasulullah, maka bagi mereka tidak ada satu khaufun, rasa takut dan rasa bersedih hati, dan mereka dijamin untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir menjelaskan kaitan dengan ayat ini. Wa id akhadna mitsaqakum ay yaqulu ta'ala malkuran bani Israila ma akhadha 'alaihim min al-'uhudi wal mawasiqi bil imani bihi wahdahu la syarika lah wattiba'u rusulah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala dahulu dan sekaligus mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel agar mereka menepati janji
yang telah Allah ambil dari mereka dengan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengesahkan Allah yang tidak ada sekutu baginya serta mengikuti syariat Rasul-Rasulnya Allah. Jadi di sini adalah ayat ini, pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil janji dari mereka bahwa mereka telah berjanji kepada Allah untuk melakukan semua apa yang ada di dalam kitab Taurat, ya, yang ada di dalam kitab Taurat. Mereka mengimani dan mengamalkan isi kandungannya. Maka pada saat mereka ini mulai melemah komitmen mereka kepada Allah, maka kemudian pada saat itu Allah mengangkat gunung Turisin di atas kepala mereka, seraya Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Yakni dalam ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada saat Allah mengingatkan akan janji mereka, ya, karena mereka sudah mulai melemah dalam komitmen janjinya kepada Allah, maka pada saat itu Allah mengingatkan kepada mereka dengan mengangkat gunung Turisin, ya, melalui perintah Allah kepada malaikat yang berada di atas kepala mereka. Ya. Ayat Fatur di sini adalah rafa'al jabal fawqa ru'usahum liyukirru mimma, ya, a'udhu alaihi wa ya'khudhuhu biquwwatin wa hazama wastinsa. Jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat gunung, ya, gunung Turisin di atas kepala mereka agar mereka mengakui dan sekaligus berikrar kembali dengan janji-janji mereka. Seraya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka agar tetap berpegang teguh pada janji mereka itu dan harus mengingat isi kitab Taurat dan, ya, mengamalkannya agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini faktur wa al-jabal. Jadi di sini atur itu maknanya adalah satu gunung. Ya, wa nasrun ala dzalika Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu wahid wa hadza dhahir. Wa fi riwayatin Ibnu Abbas atur ma anbata minal jibal wa ma lam yambut falaysa bitur. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau gunung Tur itu adalah satu gunung yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, oleh tanaman yang banyak. Sementara kalau gunung yang tidak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman itu bukan namanya Tur. Sehingga, ya, makna dari Tur di sini adalah gunung Jabalun, ya, ma'ambata minal jibal, yakni gunung yang ditumbuhi beberapa tanaman. Ya. Jadi dalam ayat ini khudhu ma atainakum, berpegang teguhlah kalian semua terhadap apa yang telah kami berikan kepada kamu, dikuatin dengan kuat. Ya.
yakni yang dimaksud adalah At-Taurat, yakni berpegang teguhlah kamu kepada kitab Taurat. Ya. Qala Qatadah al-quwa al-jaddu, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Wa mana qauluhu, ya, wa qulu ma fi, pada pendapat yang lain adalah iqra'u ma fi Taurat wa amalu bihi, ya. Dan dikuatkan wa qulu ma fihi, dan ingatlah kalian semua terhadap apa yang di kitab Taurat yang ada di dalamnya, yakni di dalam kitab Taurat. Apa artinya? Bacalah, ya, kitab Taurat itu dan amalkanlah isi kandungannya. Ini perintah Allah, ya, kepada mereka, dan mereka diingatkan supaya janji itu dilaksanakan. Di dalam ayat ini relevan dengan surat Al-A'raf ayat 171. Di situ Allah Subhanahu wa taala dawuh, dinukil dari Ibnu Katsir, wa in nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un, ya, waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ini hampir sama redaksi ayatnya. Ya, dalam surat Al-A'raf ini Allah dawuh, dan ingatlah ketika kami telah mengangkat gunung di atas kepala kalian, kepala mereka, seolah-olah, ya, gunung itu adalah dhullatun. Dhullatun itu awan, ya, awan. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka meyakini bahwa gunung itu akan menimpa kepada mereka. Seraya pada saat itu Allah dawuh, khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Artinya pada saat itu gunung diangkat oleh Allah di atas kepala mereka, laksana seperti awan hitam, ya, pekat yang hampir-hampir seolah-olah akan menimpa kepada mereka. Dijelaskan oleh mufassir yang lain, pada saat itu ketika mereka, ya, berada di bawah gunung Turisin yang hampir saja yang diyakini oleh mereka akan menjatuhi mereka, maka kemudian spontan mereka kemudian sujud, ya, sujud tersungkur, tetapi sujudnya wajahnya sebagian melihat, ya, di bawah tempat dia sujud, dan wajah sebagian mereka melihat daripada gunung itu, sehingga sujudnya orang Yahudi itu modelnya seperti itu, separuh melihat ke bawah, separuh melihat ke atas, ya, itu. Jadi inilah karakter daripada orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Jadi andaikan mereka tunduk, ya, patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah yang disertai dengan satu ancaman, tapi mereka ketundukannya tidak sepenuh hati, ya, masih setengah-setengah. Ketundukannya itu bukan semata karena kepatuhannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, tapi karena takut dengan ancaman itu, ya. Maka dari itulah ketika kita ini beribadah kepada Allah dengan ikhlas yang maksimal, ya, puncak keikhlasan ibadah kita kepada Allah bukan semata karena takutnya kita akan siksaan api neraka, karena keinginan kita ingin masuk surga, tapi karena kecintaan kita kepada Allah. Ya, inilah, ya, ikhlas yang tertinggi. Ada ikhlasul ubad,
ada ikhlasul muhibbin, ada ikhlasul arifin. Ya, ikhlasnya seorang hamba itu melakukan ibadah semata karena mengharap balasan dari Allah. Ikhlasnya muhibbin karena cintanya kepada Allah, bukan karena balasannya. Dan ikhlasnya orang-orang yang arif billah adalah menganggap dirinya ini tidak memiliki kekuatan apapun, mereka melakukan ibadah itu semuanya digerakkan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia merasa tidak melakukan apa-apa. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Summa tawallaitum mongko nuli berpaling sapa sira kabeh min ba'di dzalika ing dalem sakwise mengkono peristiwa ya falaula fadlullah mongko lamun ora ana karunia Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh wa rahmatuhu lan rahmati Allah lakuntum yakti ana sapa sira kabeh ae kuntum dadi sapa sira kabeh iku minal khasirina setengah saking pira-pira wong kang padha merugi. Kalimat summa di sini menunjukkan rentang waktu yang cukup lama. Jadi keburukan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang selalu tidak komitmen dengan janji mereka, kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diangkatnya gunung Turisin di atas kepala mereka itu, barulah mereka sadar, barulah mereka kembali kepada kitab Taurat. Ya. Tapi kesadarannya itu pun juga tidak sepenuh hati. Dalam rentang beberapa dekade, ya, ternyata keingkaran mereka dan ketidakkomitmennya mereka terhadap janji mereka kepada Allah ini mulai lagi, artinya mereka kemudian berpaling dari peristiwa yang pernah terjadi bahwa mereka mendapatkan toleransi dari Allah karena mereka kemudian sujud tunduk kepada Allah. Akhirnya Allah mengangkat atau menghilangkan daripada gunung itu, dan sesudah dalam dekade berikutnya mereka berpaling kembali dari ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Maka di dalam ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan summa ba'da hadzal mitsaq al-mu'akkada al-azim tawallaitum fihi, kemudian kalian semuanya berpaling dari janji itu yang mana pada saat itu kalian telah berjanji. Maka falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ay bi taubatihi 'alaikum, seandainya
sungguh kamu menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Ayyamtukum dzalikal mitsaq fid dunya wal akhirah. Niscaya kalian akan menjadi orang yang merugi karena mengingkari janji itu. Kerugian itu tidak hanya di dunia, tapi kerugian sampai di akhirat. Jadi inilah keburukan moral daripada orang-orang Bani Israel yang diungkap oleh Allah dalam ayat ini, ya, agar orang-orang generasi berikutnya, khususnya ya, orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka sadar akan keburukan perilaku nenek moyang mereka. Inilah karakter yang diungkap oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel. Ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum kita lanjut ayat ini. Ya. Cukup? Lanjut ya. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Walaqad alimtum lan yakti teman-teman wis padha kawruhi sapa sira kabeh alladzina ingkang akeh tandau kang padha melakukan pelanggaran sapa alladzina minkum saking sira kabeh melakukan pelanggaran fisabti ing dalam hari Sabtu. Fakulna mengkodawu sapa kita lahum maring alladzina tadau kunu dadiya sapa sira kabeh dadi iku kirodatan ing napa ing kerak khosina kang padha hina sapa kirodat. Kemudian di dalam ayat ini Allah mengungkap kembali mengenai keburukan perilaku mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala tahu walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti, dan sungguh kalian telah mengetahui kisah cerita orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu, ya, mengenai hari Sabtu. Ya. Jadi sini walaqad alimtum ya masyarakat Yahudi, wahai sekalian orang Yahudi, ya, kalian telah mengetahui semuanya mengenai ya pelanggaran orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Artinya apa? Artinya bahwa hari Sabtu itu adalah hari istimewa yang diberikan Allah kepada mereka, di mana hari Sabtu itu adalah hari yang dikhususkan bagi orang Yahudi untuk melakukan ibadah kepada Allah secara ritual. Maka hari Sabtu bagi mereka ini adalah hari yang istimewa. Sementara kalau orang Nasrani diberi hari istimewa namanya Yaumul Minggu, Yaumul Ahad, ya, Yaumul Ahad. Kalau Yaumul Minggu juga ada, ya, Yaumul Ahad. Makanya kita harus membiasakan diri dengan hari, ya, yang milik kita namanya Yaumul
Ahad, jangan hari Minggu. Domingus itu ya, Domingus itu ya, Yaumul Ahad. Jadi hari Minggu itu dipopulerkan oleh dia, ya, sehingga orang Islam khususnya di Indonesia sudah melekat lebih senang menggunakan nama hari yang dipopulerkan oleh mereka. Ya, sementara hari menurut agama kita adalah Yaumul Ahad, justru banyak ditinggalkan. Sementara umat Muhammad, umat Rasul itu diberi hari istimewa oleh Allah yang namanya Yaumul Jumat. Ya. Jadi letak keistimewaannya itu adalah apabila umat itu melakukan suatu ibadah di hari-hari istimewa yang diberikan kepada mereka itu akan diberikan apresiasi pahala yang lebih dibanding dengan hari yang lain. Makanya dulu ya, hari Jumat bagi kita orang Islam itu ya tidak banyak aktivitas. Jadi kalau dulu masih banyak sekolah-sekolah yang libur dari Jumat, ya, hari Ahadnya masuk. Ya. Kalau di Surabaya ini tinggal mana ya? Khadijah sama Takmiriyah kalau tidak salah. Ya, jadi ya, hari Jumat itu libur, hari Jumat itu libur. Jadi memang itulah keistimewaan untuk kita. Ya, hari Jumat sama dengan bulan yang kita miliki itu adalah mulai bulan Muharram, Safar, terus Dzul. Pada Safar apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Selo ya. Syawal, itu bulan-bulan kita. Tapi tidak seberapa populer bagi kebanyakan orang Islam, terutama anak-anak muda. Menyebutkan bulan itu jadi tak kira betul. Makanya Allah dawuh yasalunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Ya, jadi bulan-bulan itu adalah bulan sebagai tanda melaksanakan suatu ibadah, terutama ibadah haji. Makanya tidak ada ceritanya bulan pelaksanaan ibadah haji ini di bulan Juli atau Juni. Pelaksanaan haji bulan apa? Mulai dari bulan Tapi untuk bulan Syawal ini sudah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan umrah dan ditutup. Jadi itu adalah bulan-bulan. Makanya kalau kita nggak paham bulan milik kita dan tanggalnya sekaligus, maka sulit atau jarang untuk bisa melaksanakan puasa Yaumul Bid. Karena Yaumul Bid itu adalah patokannya adalah pertengahan bulan Hijriah, ya, bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiyah. Jadi peristiwa yang diketahui oleh mereka mengenai orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu, ya, itu adalah di mana pada saat hari Sabtu itu aktivitas duniawi harus ditinggalkan khusus untuk ibadah kepada Allah. Tetapi mereka menghela itu artinya memuji merekayasa, ya. Jadi pada saat itu Allah melarang mereka di hari Sabtu itu
menangkap ikan, ikan. Tapi mereka tidak melakukan di hari Sabtu, tapi mereka menghela, merekayasa sekiranya hari Sabtu itu mendapatkan ikan yang banyak, karena pada saat itu Allah menguji dengan di hari Sabtu itu ikan itu akan banyak, sehingga mereka itu memasang jaring-jaring itu di hari sebelum hari Sabtu, kemudian pada hari Sabtunya, setelah hari Sabtunya baru diambil. Jadi memang Sabtu tidak melakukan apa-apa, tapi dia menghela dengan cara memasang jaring sebelum hari Sabtu, yakni hari Jumat, mengambilnya di hari Ahad. Padahal ikan-ikan itu masuk di hari Sabtu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menas mereka bahwa mereka telah melakukan pelanggaran dengan merekayasa larangan Allah itu dengan melakukan seperti tadi. Maka pada saat itu falamma fa'alu dzalika masahahumullahu ila suratil qiradah wa yashbahu syai'un bil nasi fi syukri ad-dhani. Jadi pada saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah diri mereka, wajah mereka dengan seekor kera. Ini diabadikan oleh Allah juga, dijelaskan secara detail dalam surat Al-A'raf ayat 163 sampai 167. Maka Allah Subhanahu wa taala dawuh kepada mereka, wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka jadilah kalian semuanya kera yang hina. Qala Mujahid mengatakan, masakatu qulubahum walam yamsahu qiradatan. Ada yang mengatakan memang kera dimaksud di sini adalah bukan secara hakiki, tapi arti maknawi, yakni tetap secara fisik dia adalah manusia, wujudnya manusia, tapi hatinya dirubah seperti hati kera. Ada pendapat yang lain memang menjadi kera, di mana mereka hidup hanya selama tiga hari, selanjutnya mereka mati. Bahkan dijelaskan di sini wa inna ma huwa masalul rabbillahi ta'ala wa qala Ibnu Abbas faja'ala Allahu minhum al-qiradata wal khanazir. Bahkan mereka menjadi kera dan babi. Tapi mereka tidak hidup lama, illa salah satu ayat, kecuali hanya 3 hari. Walam ya'ishu dan dia tidak hidup fauqa salah satu ayat, melebihi dari 3 hari. Walam yakul, walam yashrab, walam yansab. Jadi mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak memiliki keturunan. Dan kemudian Allah mematikan mereka setelah itu. Tapi ada yang mengatakan dalam tafsir kontemporer menjelaskan, banyak mufasir bahwasanya kera yang dimaksud di sini adalah arti maknawi bukan hakiki, yakni hatinya, pikirannya yang seperti kera. Kalau kita lihat dalam tafsirnya Quraisyiat, tafsir Al-Misbah, jadi kera itu hidupnya yang pertama selalu menampakkan alat kelaminnya, yang warnanya apa?
merah itu ya, merah pantatnya, di pantatnya. pantatnya. Yang kedua yang namanya kerah itu apa ya, rakus ya. Jadi kalau makan itu ya, jadi semua tangannya ya, kakinya kepegang pisang semuanya, dia rakus, dan dia tidak akan mau taat sebelum dicambuk, sebelum dipukul ya. Nah, ini adalah karakter kerah. Sedangkan babi itu adalah binatang yang apa? Binatang yang apa? Babi itu tamak ya, rakus juga ya, binatang yang rakus ya, binatang yang rakus. Itu dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah di situ. Sehingga dalam realitas sekarang ini orang-orang Yahudi ya seperti itu ya. Jadi yang ada di negara mana itu yang konflik dengan Palestina itu Israel ya. Israel. Itulah karakter daripada orang-orang Yahudi. Maka di dalam ayat ini Allah dawuh faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya, Allah dawuh kepada mereka, jadilah kalian semuanya ya menjadi kera yang hina. Maka sebagaimana Allah dawuh ya, idza arada Allah syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, jadi cukuplah Allah dawuh maka menjadi sebagaimana yang dikehendaki oleh Faja'alna serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wajalna mongkon datiake sapa kita Allah ing peristiwa ya, pelanggaran yang dilakukan oleh mereka orang-orang Yahudi yang pada akhirnya mereka dinas oleh Allah menjadi qiradatan khasiin, nakalan sebagai pelajaran lima baina yadaiha bagi orang-orang yang hidup pada saat itu, wa makhlafah, dan bagi mereka orang-orang yang hidup sesudahnya, wa mau'izatan, sekaligus sebagai peringatan atau pelajaran. Nakalan itu adalah peringatan, wa mau'izatan adalah pelajaran lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi peristiwa yang terjadi pada saat itu akan menjadi peringatan bagi siapapun mereka, baik yang hidup pada saat itu maupun manusia yang hidup sesudahnya. Ya, artinya bahwa jangan sampai kita ini melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, sekaligus sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran ini selain isinya mengenai akidah, mengenai syariat, mengenai akhlak, juga Al-Quran itu terdapat kisah-kisah, baik kisah mengenai orang-orang yang baik, yang soleh, maupun kisah mengenai orang-orang yang tidak baik, ya, sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah dalam ayat ini. Sekaligus dengan ayat yang mengungkap mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang dahulu, oleh orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Bani Israel, ini menunjukkan akan kemukjizatan Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quranul Karim ini benar-benar bukan
tapi benar-benar wahyu dari Allah. Karena Rasulullah adalah ummi yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, sehingga mengenai informasi ribuan tahun sebelumnya ini terungkap di dalam Al-Qur'anul Karim, termasuk peristiwa adanya orang yang pernah melakukan pelanggaran di hari Sabtu itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil kalau Rasulullah yang mengarang mengenai peristiwa itu. Maka dari itulah ya dikatakan oleh banyak mufassir dengan ayat ini menunjukkan akan kemukjizatan Al-Qur'anul Karim. Ya, saya kira itu ayat kita kaji nanti dalam bahasan berikutnya mengenai pelanggaran mereka, apalagi ya tentang penyembelihan sapi betina. Ya, monggo sebelum kita akhiri monggo Pak Yas. Al-Quran mencatat beberapa kesombongan dari makhluk. Contoh misalnya kesombongan dari setan. Anak bermimpi ingin aku lebih bagus dari kamu. Aku dari api, kamu dari tanah. Kemudian yang kedua, kesombongan dari korun. Inna ma'utiku ala ilmi. Aku ini kaya karena ilmuku. Yang saya tanyakan, Bani Israel itu membanggakan atau membanggakan diri itu karena unsur apa? Iya. Jadi apa ya yang melatar belakangi orang-orang Yahudi itu banyak melakukan pembangkangan? Ya, pembangkangan. Ya. Jadi itu menunjukkan satu kesombongan mereka. Jadi kalau di dalam ayat dalam surat ini juga ada, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Maidah juga disebutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dawuh ya Bani Israil. Ya Bani Israil qurun ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai orang-orang Bani Israil, ingatlah nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kalian semuanya, yang telah kami karuniakan kepada kalian semua. Uzkurun ni'mati allati an'amtu 'alaikum, yang aku berikan kepada kalian semuanya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan saya telah melebihkan, mengistimewakan, mengalahkan kalian semuanya, mengalahkan orang-orang yang ada di dunia, di alam ini. Kalau dilihat dari sejarah dan merujuk kepada ayat ini, kesombongan dan keangkuhan daripada orang-orang Yahudi ini adalah karena mereka memiliki satu kelebihan dibanding umat yang lain. Ya, ini makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah apa? Banyak di antara mereka yang menjadi raja, yang menjadi nabi, kecerdasan mereka memang luar biasa. Ya, tapi kemudian Allah mengingatkan kepada mereka. Ya, apa Allah mengingatkan kepada mereka? Ini wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ingat, walaupun nenek moyang kalian adalah para nabi, para rasul, banyak yang menjadi raja, tapi ingat di saat itu yang namanya tebusan tidak berlaku, yang namanya syafaat tidak berlaku, yang namanya jaminan keselamatan dari orang lain termasuk dari keluarga kamu, nenek moyang kamu pun juga tidak berlaku. Wattaqu
wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Maka inilah yang sering dialami oleh kebanyakan manusia, karena kelebihan yang mereka miliki inilah yang kemudian muncul sikap sombong, merendahkan orang lain, dan bahkan meminimalisir sikapnya akan ketaatannya kepada Allah, akan kebutuhannya kepada Allah, merasa kaya, merasa pintar dan seterusnya. Makanya ada konsep kalimat hauqalah itu harus terinternalisasikan dalam diri kita, bahwa kita ini la haula, tidak memiliki daya, wala quwata, dan kita tidak memiliki kekuatan, semuanya illa billah, semuanya bersumber atas pertolongan Gusti Allah. Kalau sudah demikian, insyaallah seandainya orang-orang Yahudi, orang Bani Israel sadar bahwa apa yang mereka miliki dan kelebihan yang mereka miliki adalah bersumber dari Allah, pasti mereka tidak akan bersikap seperti itu. Makanya diingatkan oleh Allah, apapun kekuatan kalian, termasuk kekuatan dari keluarga kita, bapak ibu kita, orang tua kita, tidak bisa menjamin daripada keselamatan kita kecuali amal ibadah kita sendiri. Jadi sampai sekarang ini kan mereka merasa paling unggul. Kalau dalam bahasa sosiologi itu bangsa aria, bangsa aria Termasuk Syiah. Kenapa? Termasuk Syiah. Iya. Jadi golongan Syiah itu juga demikian, merasa mereka adalah orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib, pembela Ali bin Abi Thalib, dan adalah merasa paling dekat dengan keluarga baginda Rasul, akhirnya menjadi seperti itu. Jadi keturunan Rasul atau bukannya dilihat bukan itunya, yang dilihat adalah amal perbuatan mereka masing-masing. Walaupun putranya Rasul jelas seandainya, bahkan sebelumnya ada paman Rasul Abu Lahab, kan paman Rasul dicap menjadi apa? Kedua tangannya yang memegang bara api neraka. Tabat yada Abi Lahab. Ini. Jadi bukan dari keturunan, bukan dari strata sosial yang menentukan keselamatan seseorang, adalah amal perbuatan mereka masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Betul ya? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'ni yughni. Masing-masing, bukan jadi seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari istri dan anaknya, lari dari orang-orang yang dekat dengannya, karena semuanya sibuk mengurusi diri mereka masing-masing.